Besok jadi mancing tidak? Jadi atuh bro, Jam berapa berangkatnya, Dang? agak siangan lah. Kamu mau ikut Den? Wah, enggak, besok aku harus ngantar bini check up. Mancing di mana, Dam? Di Subang. Dulu? Jauh atuh. Ya lumayan lah. Masih ada ngelis, Subang mah dekat aku. Dia mah kalau urusan mancing keluar Pulau Jawa akan ditujunya. Beli jarang basi ya, Kak? Ku hobi mah kemana pun dijabanin. Nah, kalimat ini masih rancu seputar masa lalu. Gimana kalau membahas sejarah terbentuknya TSR? Dengan narasumber, titik-titik kosongkan dulu, Ci. Soalnya harus dibicarakan dulu dengan komandan dan pengurus. Mancingnya di kolam punya siapa dan? Itu di kolamnya Pak Tatang. Pak Tatang. Oh, Pak Tatang Bandar Bawang. Nah, benar-benar begitu kalimatnya. Sekarang kita tinggal membuat surat perizinannya. Program ini pasti disetujui nggak ya? Insya Allah, Ci. Teteh yakin program talkshow ini akan disetujui beliau-beliau yang di atas. Bagian sarana kita ada, fasilitas ada. Buat acara ini, rekan-rekan yang lain pasti membantu. Aduh, jadi kalah. Cindy. Sudah levelnya gede. Nanti kita revisi lagi ya, Ci. Lihat deh. Pak Tatang, Urang Subang, Bandar Bawang. Oh, jadi Adang mau mancing di kolam Pak Tatang sambil mau beli bawang. Aku mah mau mancing saja Lis. Tidak ada rencana mau beli bawang. Iya, jangan karena Pak Tatang Bandar Bawang terus si Adang mau beli bawang. Oh, gitu. Lis, kunaon kudu kepo. Si Adang rek beli bawang, rek ngojai di kolam Pak Tatang. Kamu marimu? Iya sih. Jadi jengkelnya. Kunaonnya si Oci seperti kasurupan wae? Betul Mil, masa tepuk gemuh aku ditubruk? Jelas ini mah kasurupan. Siapa tuh yang kesurupan? Itu si Oci. Adang. Duh, sakit. Pastilah sakit diinjak manusia segede gitu. Kan tenenya juga Adang. Tapi aku tidak menginjak kaki kamu. Si Adangnya. Adang.
Kasurupan. Kasurupan. Teh, Apa? itu hidung. Hidung. Ini hidungku masih menempel nih, lihat. Nih. Kamu sok aneh-aneh ah. Oh, kalau untuk urusan begini apa si Aceh ahlinya. Oh iya bener Den. Cici, kita obrolin ke mereka tentang rencana ini. Ih, kok checklist satu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah. Sebentar. Elis, kenapa itu wajah kamu? Kenapa gitu teh dengan wajah aku? Astagfirullahaladzim. Sudah, yuk kita serius. Malam ini kami berdua sudah selesai menyusun sebuah program talk show yang mana akan mengangkat tema mengenai kelas balik sejarah terbentuknya CSR dan kemudian menjadi KSR sekarang. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari rencana pembuatan program talk show ini sudah dibicarakan kita berdua ya, Ci. Aku tuh semangat banget tentang rencana ini. Iya, saking semangatnya kamu sampai nginjek kaki aku. Nya, main tubruk orang aja. Oh, maaf, tadi aku nggak lihat. Berarti kalau acara talk show mah harus ada pembawa acara dan narasumbernya. Betul sekali, Den. Berarti teh kita harus mengundang Rintis dong. Kira-kira siapa teh? Nah, mengenai itu harus dibicarakan dulu dengan pengurus Mil. Tempat acaranya di mana teh? Dan harus direkam ya? Oh iya, lightingnya harus ada juga. Tempat di sini, sekretariat KSR, memang harus direkam. Soal kameranya, biar Oci menghubungi bagian humas. Nah, yang pegang kamera siapa teh? Lightingnya siapa? Kalau lighting, biasa, Pak Marno. Yang jadi hostnya siapa? Yang pegang kamera, kamu sih. Host 2 orang. Buat yang jadi adukannya dengan narasumber, 1 orang. Yang di lapangan 1 orang. Untuk host yang adutannya dengan narasumber, Kang Heri, beliau kan sudah berpengalaman. Nah, untuk host lapangan kamu In. Aku. Tapi apa aku pantas sih seperti artis-artis yang ada TV kan? Terus dialognya gimana tuh? Dialognya mah atur we sama kamu. Yang penting nyambung. Belum apa-apa, udah centil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kesurupan sih? Di ruangan sini untuk acara talk show-nya Den. Iya, di sini Dan. Berarti mejanya harus terus ya. Oke, iyalah, nanti kita ganti pakai meja yang kecil. Lightingnya di sini 1, di sini 1, kameranya di depan.
Den? Ruangan sudah siap? Beri kami waktu 5 menit lagi, Kang. Ya sudah kalau begitu. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Jangan terlalu formal, In. Biasa-biasa aja. Oh, iya teh. Coba. Sikapmu dibikin relax. Pakai senyum, In. Ekspresinya jangan kaku begitu. Nih. Mukanya jangan terlalu tebal, Is. Iya teh. Udah, Sin. Jangan dipotong lagi. El, Ya, Kang. Pak Usman dengan Pak Yar yang akan jadi narasumber acara talk show nanti sudah siap dijemput. Kita sudah janjian dengan beliau. Jam 9.30 kita akan datang menjemputnya, Kang. Berarti kita masih punya waktu 1 jam lagi. Sin, Ya Pak. kamera buat acara nanti sudah siap. Ready Pak. bentar, permisi Pak Kawan. Iya, siap-siap diambil gambar. Awas, jangan lupa dialognya, In. Insya Allah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam kemanusiaan. Hari ini hari spesial buat kita KSRPMI Kota Bandung. Karena hari ini akan menjemput 2 tokoh rintis KSRPMI Kota Bandung. Siapa mereka? Mereka adalah Bapak Usman dan Bapak Ahmad. Beliau adalah salah satu yang pernah menjadi komandan KSRPMI Kota Bandung yang pertama. Baik, seperti apa proses penjemputannya? Ikuti saya, tetap di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Dengan mengucap bismillah, teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan penjemputan untuk narasumber acara talk show kita ini, yaitu Pak Usman dengan Pak Hayat. Semoga kita akan mendapatkan pelajaran dari awal hingga akhir, dan kita akan sama-sama untuk merasakan ini semua. Al-Fatihah. Selesai. Ya, untuk kebersamaan kita teriakan nama mata kita. 1, 2, 3.
Selamat pagi semua insan Palang Merah, pejuang kemanusiaan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengutamakan keselamatan ketika kita sedang bertugas. Teman-teman pejuang kemanusiaan dimanapun berada, alangkah sangat baiknya apabila kita selalu teguh dalam pendirian, artinya bahwa kesukarelaan tetap nomor satu walaupun dalam keadaan tugas yang bersifat tinggi, walau bagaimanapun juga. Dan selanjutnya kita juga jangan sampai melupakan sejarah di mana keberadaan sukarelawan, dalam hal ini Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, itu juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari dekade ke dekade. Hari ini kita kedatangan dua tokoh sejarah, legenda yang masih hidup, saksi hidup sekaligus pelaku sejarah berdirinya Korps Sukarela khususnya di Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Yaitu yang pertama adalah Bapak Usman Nasibu. Beliau adalah pelaku sejarah, saksi hidup kejadian pada saat itu, dan juga sebagai perintis dari berdirinya Korps Sukarela Palang Merah Indonesia di Kota Bandung. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ahyar Kartadinata, satu angkatan mungkin ya Pak ya? Satu angkatan, beliau juga sebagai perintis, salah satu perintis. Ini adalah dua legenda Korps Sukarela PMI Kota Bandung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama terkait sejarah, kemudian penugasan, khususnya di lingkungan Korps Sukarela PMI Kota Bandung. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ahyar, alhamdulillah sehat. Teman-teman sekalian, harap diketahui bahwa Pak Ahyar ini sebetulnya dalam keadaan beliau sedang sakit, dan juga beliau akan melakukan salah satu operasi. Bisa dilihat beliau membawa tas, isinya adalah kateter, tapi semangatnya luar biasa. Beliau siap untuk bertemu dengan kita di sini, luar biasa sekali. Dan semangat ini juga harus turun kepada teman-teman sekalian, khususnya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan. Baik, Pak Usman, Ya. Bagaimana nih Pak terkait dengan perkembangan Korps Sukarela dari masa ke masa sejak zaman dulu? Alhamdulillah maju hebat. Maju hebat ya. Sampai saat ini. Dari permulaan sampai sekarang langsung bagus. Iya. Bapak bisa cerita terkait sebelum berdirinya Korps Sukarela, kemudian sampai bisa berdirinya? Oh iya, tapi ada yang lupa juga ya. Ya, tidak apa-apa, kita tambah. Ya, sebelum jadi Korps Sukarela tahu apa kita dari dikatakan pemuda Palang Merah Indonesia pada waktu itu. Kemudian pemuda Palang Merah Indonesia ini terbagi beberapa pasukan ya, Kebun Negara, Tani Sampuria, beberapa pasukan yang dibagi-bagi. Setiap regu ada namanya ya Pak ya? Oh iya. Iya. Enggak. Saya Sampuria. Ini Kebun Negara kalau tidak salah. Apa itu? Cendrawasih. Iya. Luar biasa. Ada beberapa pasukan. Terdiri dari anak-anak yang sudah dia perlu tidak ada apa. Datangnya tidak perlu dengan sukarela, tidak melakukan macam-macam. Tidak perlu dipanggil. Tidak perlu datang. Dan tidak perlu ada imbalan. Iya, tidak perlu. Kami berharap doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Panjang umur kita. Amin. Ya, yang penting itu. Ya. Ya. Berarti Palang Merah kita harus serahkan kesediaan kita, kemanusiaan kita kepada Allah Subhanahu. Semoga kita diberi umur panjang. Amin. Melaksanakan kemanusiaan ini. Oke? Ya, mudah-mudahan saudara yang masih muda lebih hebat lagi daripada saya. Pada waktu dulu ya, sekarang masih saja kita sama dengan anda. Ya. Tadi saya kemarin dari tahu Bapak kami jemput setengah 8. Ya. Saya jam 3 malam ke Bandung. Luar biasa. Luar biasa sekali. Saking gembiranya saya bertemu dengan iya, semangat saudara yang sebagai pejuang kepada kemanusiaan. Ya.
kami sangat rindu. Rindu apa namanya? Rindu berkumpul. Ya, rindu berkumpul dalam melaksanakan kemanusiaan. Siap. Ya. Betul. Saya diambil darah donor 132 kali. Luar biasa. Ada, saya bawa. Ya. 132 kali, Iya. berarti sudah beberapa kali ketemu pejabat ya Pak ya, Wah, gubernur, Malah ada Bapak yang Presiden. penghargaan dari Gubernur Iya. Masudi. Saya masih kreatif memberikan kepala Pak Amir. Ada saya bawa. Siap. Mana sama Hendro ada. Ya betul. Saya berikan pada Pak Heri. Amin, amin, amin. Atas nama organisasi Korps Sukarela tentunya. Mudah-mudahan jumlah donor saya dicantumkan. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Ya. Itu tanda kemanusiaan yang terasa. Baik. Sudah dengar lillahi ta'ala. Pada waktu itu siapa yang membutuhkan darah, bahwa waktu itu masih sukar, Ya. saya bersedia diambil. Kadang-kadang selama 3 bulan itu 3 kali. Oh gitu ya? Iya, dibutuhkan, tidak ada yang mau. Masih menggunakan botol ya Pak ya? Iya. Pada saat itu Pak, ketika Bapak menjadi Korps Sukarela, tugas apa yang paling berkesan ketika Bapak masih aktif bertugas? Semua apa namanya, berkesan semua. Berkesan semua ya? Yang paling berkesan? Gembira dan Iya. tertawa, sedih Betul. dan nangis. Iya. Suka dan relanya itu ya Pak ya? Tidak mengenai Iya. perjuangan kita sampai sama dengan Bapak masih ingat tugas apa saja yang besar waktu itu Pak? Tugas-tugas besar. Konferensi Asia Afrika waktu, mungkin? apa namanya, pembakaran TNI di apa namanya, di daerah Sumatera Barat. Bandung. Oh di Bandung. Kita makan sama dengan pemerintah. Iya, iya. Dibakar, kita makan apa saya ini. Oh waktu tugas pagar betis mungkin Ya, ya? bukan lah. Ya, Hmm. masih banyak-banyak lagi. Iya, betul, Ya. betul. Memakai dulu itu mereka semua yang dari hutan. Iya iya iya. Anaknya itu kardus Rio. Iya. Bakar. BITI ya. Ya. Pagar Ujung betis. hidup kami dari itu saja. Allah akan melindungi kita. Waktu itu peranan Bapak sebagai apa Pak? Pakai apa namanya? Palang merah. Palang merah itu yang membagi-bagi makanan. Oh. Iya, Pak. Kepada para Para tentara. pejuang semua yang jadi siapa sih yang datang berkumpul makan bersama sama-sama dengan rakyat ya, sama-sama dengan pemberontak. Oke, kami tidak bisa. Oh. Karena ini semuanya Indonesia. Betul betul. Kemudian apakah Bapak bisa bercerita ketika mulai berdirinya organisasi Korps Sukarela ini? Iya. Itu tahun berapa kira-kira? Walaupun memang sudah ada ketetapannya ya. Sudah ada di Mungkin Bapak masih ingat? Jujur, 1 bulan dari Jakarta. Oh. Ya, setelah itu baru bagi tukar opi di. Kalau tidak salah katanya saya pernah berbicara dengan almarhum Bapak Sambas. Itu ada kegiatan pelatihan pertolongan pertama ya Pak ya? Oh iya. Betul. Aku di Jakarta. Di Jakarta betul. Iya. Saya mungkam kerja senjata saya. Luar biasa. Kata dokter itu, Gubernur Sumarno itu ya. Jangan terlalu berbuat begini kan. Setelah itu kesempatan tidak apa-apa. Iya iya iya. Saking enaknya. Saking enaknya. Oh hebatlah. Ada beberapa kesenangan. Kita tidak mengenal Muhammad, dia tidak ada unik dengan Allah. Betul betul. Iya, tidak ada mengenal siapa-siapa. Yang dia tidak mengenal mana uang saya tidak ada. Iya iya. Akhirnya pulang. Baik Pak Ahyar, mungkin ada Bapak juga punya pengalaman bertugas waktu itu Pak? Ketika itu? Wah, ketika Bapak pertama kali jadi anggota Korps Saya Sukarela. pertama kali mendirikan Palang Merah Pemuda tahun 8 Mei tahun 50. Iya. Kemudian maksudnya tujuannya bukan acara PTK tapi persahabatan. Sehingga kita banyak menerima surat-surat dari Amerika. Kayaknya kita tidak bisa menerjemahkan. Oh. Akhirnya Palang Merah Pemuda itu saya asuh karena masih kecil-kecil. Iya. Membawa ke rumah sakit. Iya. Kadang-kadang anak-anak saya udah bawa botol kecil, kita Iya. beli bunga rumah sakit.
Jadi sebelum jam masuk kita masuk ke kamar-kamar menaruh bunga-bunga yang kapal sehingga pasar-pasar juga merasa gembira. Setelah jam 11 kita keluar, baru yang akan masuk. Itu pertama itu. Kemudian kita sering ke Wiataguna, melihat orang-orang Wiataguna yang tunanetra, tunanetra. Ya itu tunanetra. Kemudian ke satu lagi tuh Wiata apa tuh di Channel. Oh iya. Itu Warumu ada Mary. Itu setelah kita lama-lama anak-anak sudah membesar, kita dengan lemburkan menjadi PMP Palang Merah Pemuda. Palang Merah Pemuda ya. Palang Pemuda. Kemudian kita dari Palang Merah Pemuda itu tahun 54 kami dengan Pak Usana Pak Sambas diutus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan Palang Merah. Korps Palang Merah. Jadi cabang-cabang lain yang diutus semuanya sudah kakek-kakek. Tidak apa-apa. Ayah dari cabang mana? Ayah pemuda semua. Kita latihan di Pusdikes Jakarta. Yang pelatih utamanya itu Kolonel Dr. Sumarno. Kolonel Sumarno akhirnya juga diutus. Akhirnya ya. Kemudian setelah pulang dari Jakarta, kita olah untuk menjadi Palang Merah Korps Pemda, kita harus melakukan pelatihan dulu. Apa yang dilatih di Jakarta diterapkan di Bandung, banyak latihan di Dago, latihan siang malam. Setelah semuanya anak-anak siap, tahun 54 kita membubarkan Palang Merah Pemuda dan menjadi Korps Palang Merah. Berikut lambang segitiga itu ya Pak ya? Iya. Dan berikut sumpah setianya juga ya, yang 5 itu. Saya pernah mendapatkan dokumen itu, keduanya itu ternyata itu sudah diterbitkan pada tahun itu ya? Iya. Iya. Itu barangkali lebih dengan Pak Sambas. Iya. Tapi waktu itu kepastian tanggal hari jadinya belum tertentu ya? Belum tetap ya? Hari jadi Korps Sukarelanya belum tetap ya? Belum. Ya kita harus sekolah cabang Bandung. Mei 54. Jadi setelah kita membubarkan, setelah kita banyak berjuang di dusun-dusun, di kampung-kampung, di Bandung Selatan, karena diserang oleh DICI. Kalau kita diserang oleh DICI, kita ketemu mereka tidak mengganggu kita. Mereka pernah sekali saya, Pak, kampung ini di mana yang karena dibakar? Jam ke sini, jalan ke sini. Kalau sampai di tempat ini, kita mereka berumum. Lalu orang kampung itu bercerita, yang Bapak tanya tadi di jalan 4 orang itulah yang membakar. Itulah gerombolannya kan. Luar biasa. Berarti tugasnya luar biasa, sangat berisiko tinggi ya Pak ya. Jadi yang paling berisiko. Ya, sangat berisiko ya. Darah dan nyawa betul-betul dipertaruhkan pada saat itu. Tidak ada yang dengan 19 dari pemberontak ini. Tadi waktu Kongres APK, bagaimana? Saya sebagai komandan lapangan dan Pak Sama sebagai komandan ini sama di Jakarta, saya di lapangan. Saya bertugas di Tegalega, kemudian Aubade. Aubade nyanyi-nyanyi dari sekolah-sekolah, dari para dari Asia Afrika, di podium sana. Kita selalu menjaga agar pasukan-pasukan Aubade, yaitu dari para SMA, SMP, nyanyi-nyanyi, masuk ke kelompok-kelompok, takut ada yang
Iya. Kolak atau Oh ya betul. di antaranya kemarin waktu Pak Aceh masih ada, juga Pak Aceh Sudi ada. Oh Sehingga iya. dia dibantu anak-anak dibawa ke pos kemarin. Malam harinya saya selalu ada di Di posko ya Pak ya. Semacam pos gitu ya. posnya di apa namanya? Alun-alun. Hah? Di alun-alun atau di alun-alun sebelum alun-alun. Iya. Di Gedung Merdeka. Ah, di Gedung Merdeka. Iya, betul. Markas kita di sana. Oh, iya. Tapi di lapangan. Oh, Yang di waktu dalam- itu masih di dalam lapangan masih luas ya. dari Ditkes. Oh, iya. Jadi kita membawa ke lapangan-lapangan di Tegalaga, Iya. dicampurkan. Betul. Kalau kita yang di lapangan, baru kita yang bertugas. Itu konferensi Asia Afrika pertama itu ya, Pak? Iya. Yang pertama. Tahun 54. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 30 tahun kemudian saya yang menggantikan bertugas Pak. Dan saya juga bertugas di Tegalega waktu itu. Luar biasa. Iya. Baik, selain tugas yang itu di mana lagi Pak? Tugas yang ini? Yang umumnya ya gitu aja. Di penumpasan G30 SPKI mungkin ada Kalau pakai G30S saya tidak ikut. Ya. Saya harus ikut karena saya sudah diambil alih. Oh, sudah bergabung dengan BUMN ya, Bapak ya? Oleh PTT. PTT. Sehingga tahun 65 saya dikirim ke India. Alhamdulillah saya dapat penghargaan sebagai anggota Korps Veteran. Iya. Waktu itu atas nama Korps Sukarela Pak atau atas nama Bukan, atas saya itu sendiri atas nama PTT. Telkom. Telkom ya. Kalau Pak Usman, yang membaca Pak Usman, rombongan Pak Usman itu ada juga di daerah Maluku Selatan. Iya. Yang sering naik kapal-kapal. Yang penting Pak Usman juga pada waktu bukan G30 saya waktu Pak Permesta. Permesta, Iya bersama Pak ini dengan dipimpin Irai Bukarti ya, membawa rombongan mengirim beras ke daerah apa? Manado. Ke pedalaman. Manado itu apa? Kita Pak Usman menurunkan beras ke kampung apa ke pulau-pulau. Iya, iya. Di Sangihe, Sangir Talaut biasanya di situ ya. Kalau saya sudah tidak ikut itu karena saya Alhamdulillah. Saya pulang Gorontalo kan. Sekalian pulang ya Pak. Baik, para pejuang kemanusiaan, saya membawa dokumen yang ingin saya jelaskan juga terkait pada saat itu, pada saat dokumen ini diterbitkan. Pada saat itu saya juga memegang jabatan sebagai asisten bidang organisasi dan personalia, di mana pada saat itu komandannya adalah Bapak Agus Warsito, dan saya mendapat tugas untuk menelusuri karena pada saat itu memang sudah bisa ditentukan tahunnya, tahun berdiri hari jadinya Korps Sukarela PMI Palang Merah Indonesia Kota Bandung, tahunnya sudah, cuma masih agak simpang siur terkait dengan tanggal dan bulannya. Sehingga pada saat itu saya dengan beberapa anggota melakukan penelusuran kurang lebih sampai dengan diterbitkannya surat ini kurang lebih sampai 2 tahun. Kemudian saya bisa bercerita sedikit terkait waktu itu, ya Pak. Dimana pada saat itu pertama kali yang saya lakukan adalah saya melakukan penelusuran ke Cianjur, yaitu ke tempat kediaman Bapak Samas Amin Tadipura, karena beliaulah waktu itu yang saya kenal, di mana beliau pernah menjadi komandan saya, mengasuh saya ketika bertugas di bencana alam tsunami di Flores, dan beliau atas nama markas pusat, markas besar Palang Merah Indonesia, dan saya ditugaskan di sana. Kemudian beliau setelah tidak bertugas di kantor pusat, di markas besar, beliau kembali pulang ke Cianjur. Dan saya melakukan penelusuran sejarah pertama kali adalah mengunjungi beliau di Cianjur. Itu sekitar tahun 93. Tahun 1993. Kemudian
banyak sekali dokumen yang dia tunjukkan, yang beliau tunjukkan itu banyak sekali dokumen, hanya dokumen yang betul-betul menunjang berdirinya Hari Jadi Korup Sukarela yang 1 lembar justru itu tidak ada. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk bertemu, untuk menemui Bapak Ahmad Hidayat di Jalan Pagarsi. Hanya selang beberapa waktu saya belum sempat bertemu, dengan sangat menyesal bahwa Bapak Ahmad Hidayat sudah mendahului kita. Jadi saya kehilangan jejak lagi. Nah, setelah itu saya masih terus berusaha mengumpulkan semua dokumen yang ada di seluruh markas PMI Kota Bandung Jalan Aceh 79 ini. Saya minta kesediaannya untuk kemudian saya lakukan pengeditan lagi semua dokumen, saya pelajari. Dan akhirnya dengan bantuan beberapa senior diantaranya almarhum Bapak Hamim, kemudian melakukan undangan kepada diantaranya yang 2 orang ini, Bapak Usman dengan Bapak Ahyar. Kemudian ada lagi yaitu Bapak, ini adalah kunci utamanya adalah Bapak Samas Amin Tadipura. Kemudian yang terakhir itu adalah Bapak Dudung Sukandar. Kemudian berkumpul pertama kali untuk menentukan, akhirnya mereka bercerita. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua akhirnya ditetapkan, dikeluarkan keputusan, akhirnya sepakat yang 5 orang ini. Karena saya sudah kesulitan untuk mendapatkan dokumen yang pasti, akhirnya diambil satu keputusan. Ini mumpung para sesepuh masih ada 5 orang. Silakan saja karena mereka adalah perintis berdirinya. Apalagi Pak Samas Amin Tadipura, Pak Usman dan Pak Ahyar sangat-sangat berperan sekali waktu itu, dan beliau masih ada. Silakan saja untuk diputuskan tanggal dan bulannya karena tahunnya sudah ketemu. Jadi pada waktu itu adalah kita bertemu setelah sekian tahun, kurang lebih 4 tahun mungkin ya, dari 2 tahun yang saya berusaha dari 93, 4 tahun kemudian pada tahun 1997 itu kami bertemu yang 5 orang itu, yaitu Bapak Samas Amin Tadipura, Bapak Usman Nasibu, Bapak Ahyar Kartadinata, almarhum Bapak Hamim dan almarhum Bapak Dudung Sukandar. Dan Pak Usman meminta saya untuk hadir di pertemuan itu sebagai wakil dari pengurus, di mana waktu itu saya menjabat sebagai asisten bidang organisasi dan personalia. Dan pada akhirnya keluarlah dokumen ini. Dokumen surat pernyataan 5 orang perintis menyatakan bahwa Hari Jadi Korup Sukarela itu diputuskan tanggal 17 September tahun 1955. 17 September 1955 itu atas kesepakatan dari yang 5 orang. 5 orang loh Pak. Iya. 5 angka 5 ini luar biasa sekali di Palang Merah. Betul ya? Henry Dunan, Dr. Apia, Dr. dan sebagainya. Hebat juga ya. Berdirinya Palang Merah Indonesia 5 orang juga Pak. Panitia 5. Luar ada Dr. Padar Johan, Sitanana dan sebagainya. Hebat juga. Berdirinya Korup Sukarela itu diamini oleh 5 orang juga Pak. Luar biasa. Ini mewakili bukan mewakili ya, seiring sejalan dengan pedoman dari bangsa Indonesia, Pancasila itu. 5 juga ya nilainya. Pedoman kemanusiaan. Pedoman kemanusiaan luar biasa sekali. Angka 5 Pak. Angka 5 ya. Berarti kita juga ditetapkan oleh 5 orang, ya 5 orang perintis. Kalau Palang Merah Internasional Komite 5, Palang Merah Indonesia Panitia 5, Korup Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung adalah 5 orang perintis. Luar biasa sekali. Dan saya ikut menandatangani di sini. Ini atas permintaan Bapak Usman Nasibu sendiri. You mesti ikut tanda tangan di situ. Saya masih ingat sekali. Walaupun ini tanda tangan sudah pudar karena sudah bertahun-tahun. Kemudian dari hasil pertemuan ini dikeluarkanlah
surat keterangan dari Komandan Korps Sukarela pada saat itu nomor 40 garis miring 4 garis miring KSR strip dan garis miring 04 tahun 98. Jadi 1 tahun kemudian dikeluarkan surat keterangan ditandatangani oleh Komandan KSR Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung waktu itu, yaitu Bapak Muhammad Agus Warsito. Beliau menandatangani untuk menetapkan bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perintis 5 itu adalah sebagai yang sah dan valid, bahwa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung itu didirikan pada tanggal 17 September 1955. Luar biasa sekali. Jadi kita sudah menemukan salah satu sejarah, dan ini tentunya kita juga menghargai adanya jas merah. Begitulah pejuang kemanusiaan insan Palang Merah Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Usman Nasibu dan Bapak Ahyar Kartadinata. Alhamdulillah ini adalah dua legenda hidup, saksi sekaligus pelaku berdirinya Korps Sukarela atau sejarah Korps Sukarela di Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sekarang disebutnya KSR Pak, Korps Sukarela karena ejaan baru. Dulu masih CSR, CSR. Ya, tapi ya itulah, kita update mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita ikuti, yang penting bukan nama. Yang penting gerak kita di lapangan kemanusiaan. Tetap nomor 1 adalah kemanusiaan. Hanya saya ada usulan. Silakan Pak. Kiranya penting sekali kalau ini acara ini sampaikan kepada wali kota Bandung dan gubernur supaya mereka tahu perjuangan Palang Merah Indonesia apa. Mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Pak Gubernur nanti ikut menyaksikan acara ini, dan kita akan selalu siap untuk melaksanakan, untuk membantu kegiatan program-program pemerintah. Mudah-mudahan bisa berfoto bersama. Wah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Usman dan Pak Ahyar ingin berfoto bersama. Ya, perluskan. Ya. Ini sebagai pemanas. Iya. Supaya semangat kita tidak akan runtuh dengan siapapun, dengan apapun. Kemanusiaan. Oke? Ya. Panjang umur. Amin. Amin. Pak Ahyar, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya. Yang perlu saya sampaikan supaya anak-anak teman-teman kita agak bersemangat. Saya menceritakan, saya ditugaskan dari markas besar ke Sulawesi, Makassar. Oh ya. Untuk meneliti pengiriman bantuan. Ternyata Mengawasi setelah mungkin saya ya, Pak, ya? teliti, Ya. tidak ada satu lembar pun dokumen yang mendukung. Oh ya. Karena harus dikirim ke kecamatan, saya di kecamatan juga tidak dapat. Ya. Ya ini, kebetulan pada waktu itu ada rombongan gubernur Sulawesi Selatan Tenggara mau keliling daerah. Kebetulan saya diizinkan untuk keliling daerah Sulawesi dan sekarang sama kami ke Pulau Polewali Mandar, kemudian pulau yang di dekat Bali, kemudian sampai Muna, ke Kendari. Bapak masih ingat daerah-daerahnya? Masih ingat? Iya. Luar biasa karena mengalami. Malahan di Buton, ya. saya ada kesenian kena pencak. Oh, Kata-kata begini, nama baju-baju. Satu lagi kesenian yang berdiri itu di Tanah Kolaka. Kolaka. Ya. Kena pecah juga. Oh gitu. Dari Jawa Barat. Bapak bawa alatnya sendiri? Enggak, mereka sudah ada. Mereka sudah ada di sana? Daerah mandiri. Oh, berarti orang-orang Sunda ekspansi ke sana ya Pak? Di mana ada. Di mana-mana ada. Kesenian Sunda di mana-mana ada. Oh, Jadi gitu saya ya. sudah keliling. Dan bisa diterima oleh masyarakat setempat. Alhamdulillah. Pare-pare ke Tanah Toraja. Kelemahannya Jawa Barat itu mana-mana. Iya, iya. Internasional. Aku. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Ini perlu bertahan. Oke. Iya. Itu karena kita tadinya dididik oleh Korps Sukarela dan juga Palang Merah Indonesia, sehingga nomor 1 adalah kemanusiaan, silaturahmi yang jalan Pak ya. Tanpa kita membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya.
politik dan sebagainya ya. Baik, cukup mungkin ya Pak Usman, Pak Ahyar, terima kasih sekali atas kedatangannya dan luar biasa sekali hari ini bahagia. Dan Insan Palang Merah Indonesia dan para pejuang kemanusiaan, hari ini tanggal 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Hari Tentara Nasional Indonesia, dan hari jadi ulang tahunnya Bapak Usman Nasibu juga. Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah juga kebetulan 5 Oktober. 5 Oktober. Hari jadi yang ke berapa Pak sekarang? Ya. Bapak yang ke berapa sekarang? Saya yang ke 17 masih. 5 Oktober 1931. 1931, teman-teman tolong dihitung aja dulu deh. Ya, hitung sendiri jadi tahun berapa tahun kelahiran tahun 1931 dan luar biasa sekarang kondisinya masih bisa masih dan nanti beberapa hari ke depan beliau masih kuat untuk bisa mengunjungi kembali ke Gorontalo. Ada beberapa urusan dan juga luar biasa sekali semangat dari Pak Ahyar walaupun dalam keadaan gendong-gendong tas isi kateter, tapi luar biasa ya Pak ya. Nah, semangat ini yang harus kita teruskan lagi. Terima kasih Insan Palang Merah Indonesia, pejuang kemanusiaan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam semangat mereka kita lanjutkan dan jangan sampai lupa untuk jangan sampai melupakan sejarah. Ke Insan Palang Merah Indonesia dan pejuang kemanusiaan, khususnya anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Kali ini kita akan memberikan reward, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua legenda hidup ini, saksi hidup ini. Kita akan memberikan penghargaan yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ajat, yaitu beliau angkatan tahun 1970. Jadi 70, 71, 72, 73 dikompilasi menjadi angkatan pembangun begitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Dadang Teh Muharam. Beliau adalah angkatan tahun 1976 dari angkatan Tirtawana. Ya, silakan untuk Pak Ajat untuk disampaikan plakat penghargaannya. Bapak duduk saja nggak apa-apa Pak. Bapak kalau Bapak silakan berdiri. Mangga silakan. Iya. Terima kasih. Amin. 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 Siap. Amin. Baik. Terima kasih Pak Jat. Siap. Kemudian Pak Dadang Muharam silakan untuk menyampaikan penghargaannya kepada Bapak Ahyar Kartadinata. Ini luar biasa. Jangan dilihat nilainya, tapi ini adalah kecintaan kami adik-adik ya sebutnya kalau dalam organisasi adik-adik terhadap kakak-kakak perintisnya. Terima kasih. Semoga ini akan menjadi penyemangat untuk kita semua. Terima kasih Pak Dadang Muharam. Ya. Ya. Bisa silakan Pak. Baik, demikian Insan Palang Merah Indonesia dan juga pejuang kemanusiaan khususnya anggota Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Kita akhiri pertemuan kita, mudah-mudahan mereka selalu panjang usia, sehat selalu dan tetap semangat, dan semangat mereka juga akan memotivasi kita, mudah-mudahan memotivasi kita dalam berkegiatan di Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Demikian, terima kasih atas kedatangannya Pak Usman, Pak Ahyar, dan itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi dalam acara selanjutnya. Salam kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota Korps Sukarela PMI Cabang Kota Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar KSR Kota Bandung bersama Bapak Usman Nasibu. Semoga beliau dan organisasi kita lestari selamanya. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk kesehatan
Pak Usman juga Pak Ahyar sama keluarga, dan untuk KSR kita, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mari dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Yang mengantar dan mengawal Pak Usman dan Pak Ahyar pulang itu siapa ya? Oci, Adam, Sama Cindy, Kang. Tolong nanti dirapikan lagi ruangan ini seperti semula ya. Siap, Kang. Akhirnya beres juga. Luar ya, Kang ya? Oke. Bro, lagi udah diberesin? Sudah tadi sama Pak Wado. Oh, kalau begitu udah beres tugas kita. Yuk kita ganti baju. Mereka berdua inspirator untuk kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin juga beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jasa-jasanya memang tak terhingga. Ya, legenda hidup, saksi sekaligus pelaku sejarah yang sangat loyal dan berdedikasi. Alhamdulillah ya kan. So kita hari ini berjalan dengan lancar. Berkat doa dan kerjasama tim solid para dapat terlaksana. Dan yang terpenting semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi aku kelihatan cantik nggak ya di kamera? Ya cantik lah. Masa kasep? Dapurnya sudah beres. Sudah Ya, Teh. Kasih ya. sama-sama. Penasaran ih, jadi pengen buru-buru lihat hasilnya di kamera. Nanti sudah diedit, baru kamu tahu hasilnya dari awal acara sampai selesai. Oh, iya ya. Percaya deh, In, kalau aku yang make upin, pasti hebring. Wah, ada makanan nih. Lumayan, masih mangan. Ayo nikmati. Tadi ada kiriman kan dari Mus. Alhamdulillah. Ayo kita nikmati. Ayo, jangan lama-lamain.
Gimana keadaan beliau begitu sampai di rumahnya? Pak Usman sehat, cuman Pak Hayat karena beliau sedang sakit, jadi pada saat turun dari mobil beliau harus dibantu sampai ke dalam rumahnya. Tapi keduanya udah bahagia kok, keluarganya juga. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarganya yang telah mengizinkan beliau-beliau untuk menjadi narasumber di acara talk show kita. Beliau-beliau itu orang-orang hebat. Bayangkan, di separuh hidupnya mereka sumbangkan pikiran dan tenaga mereka untuk menolong, membantu sesama yang tengah kesulitan tanpa membeda-bedakan kasta. Mereka itu pahlawan manusia yang tingkat kepeduliannya terhadap sesama yang tidak bergerak dengan. Kita bangga bisa menampilkan mereka dalam acara talk show kita. Selain kita bisa bersua dengan mereka untuk bersilaturahmi, kita juga bisa menarik suri tauladan dari jejak langkah mereka di masanya. Masa mereka bisa pupus, tapi jasa-jasa mereka akan tetap abadi. Aku ingin seperti beliau itu. Di Kang Deni tua dong. Terus tak umurnya, tapi sepak kerja. Dan yang perlu diingatkan dan perlu saya sampaikan, Pak Usman itu selalu memandangkan jargonnya sendiri dan kebanggaan beliau, yaitu man or brother. Kita semua bersaudara, walaupun bukan sesama relawan, tapi dengan orang-orang yang terkena musibah pun itu adalah semua saudara kita, tanpa memandang dari sisi manapun juga. Ceser! Apa kita semua juga pahlawan, Kang? Iya, Mulia. Kita semua juga pejuang kemanusiaan yang bisa menjadi pahlawan yang meneruskan jejak Pak Usman dan Pak Ahyar. Pada dasarnya, perjuangan Pak Usman dan Pak Ahyar tidak jauh berbeda dengan perjuangan kita sekarang. Sama-sama berjuang di bidang kemanusiaan. Pada waktu itu, beliau-beliau dihadapkan dengan peperangan. Sebagai relawan, Usman muda dan Ahyar muda diterjunkan ke pelosok-pelosok untuk mengirimkan obat-obatan, sandang, pangan buat rakyat dan buat para pejuang kita, sekaligus mengevakuasi para pejuang yang terluka dengan penuh keberanian tanpa rasa takut tertembus peluru yang nyasar. Pada masanya sekarang pastilah berbeda. Sekarang kita tidak dihadapkan dengan peperangan. Sekarang kita berjuang membantu dan menolong masyarakat dimanapun yang terkena musibah dari kecelakaan, kebakaran, dan yang menjadi korban bencana alam. Kita akan selalu ada untuk mereka tanpa lelah, tanpa mengenal waktu, walaupun tingkat kepedulian orang akan sesamanya sudah berkurang, dan tanpa pamrih. Karena yang kita lakukan tujuannya pasti sama dengan Pak Usman dan Pak Ahyar, menjadikan semua ini sebagai ladang amal dan ibadah. Amin. Tuhan Maha tahu apa yang kita lakukan. Ada yang ditanya
pertanyaan. Air. Air. Selamat malam, KSP Kota Bandung, dengan Semetu. Oh iya, terima kasih. Ada apa, Sin? Makanan teh. Ayo yuk semuanya.